Ya, Shalom, Jemaat Murtadin Indonesia, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita memulai setelah kita berdoa pagi dan membaca, ngobrol tentang firman Tuhan. Di sebelah kanan saya ini ada Ahmad Mameto, seorang penginjil jalanan dan sudah membuktikan dirinya selama ini bahwa dia mengikuti Yesus itu adalah kebenaran, adalah kenyamanan bagi batin, bagi olah rasa, olah batin, dan olah iman yang luar biasa. Dari setelah saya melihat dia, dia juga tadi malam sudah live dengan penonton Gereja Murtadin Indonesia. Anda sudah mengenal dia sedikit banyak, tapi sekarang ini obrolan santai bagaimana menyikapi kehidupan dan berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak suka dengan hidup toleransi dan damai. Saudara Mameto, apa tanggapan orang setelah Anda masuk Kristen? Ya, sebagian besar keluarga atau tetangga atau teman-teman itu ada yang biasa saja, tapi ada juga yang tiba-tiba berubah. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa babat rata karena ada yang biasa saja menyatakan itu suatu hal yang, tapi ada juga yang terlihat berubah. Ya. Perubahannya bagaimana? Mengatakan kamu ini masuk Kristen karena apa gitu? Ya itu banyak yang menjudge bahwasanya terkenal kan yang di dunia maya ini kan ada Ahmad Fauzi, termasuk Saifuddin Ibrahim. Pak Saifuddin Ibrahim yang terkenalnya selama ini kan beliau murtad gara-gara tergiur oleh uang. Padahal menurut kesaksian beliau dulu waktu masih jadi dosen juga malah sering banyak megang uang. Tapi setelah murtad justru malah ekonominya anjlok. Ya mungkin sekarang bangkit lagi sehingga orang mengatakan bahwa Pak Saifuddin ini murtad karena uang. Terus teman saya si Ahmad Fauzi itu juga, beliau kan alumni sarjana ahli filsafat agama Islam. Jadi alumni pesantren As-Salam Surakarta dan UIN Semarang. Banyak orang mengatakan lagi. Banyak yang mengatakan bahwa dia murtad karena gila, skizofrenia. Nah, jika dia dikatakan gila, terus Pak Saifuddin Ibrahim dikatakan murtad gara-gara pengen nikah lagi dengan yang cantik gara-gara uang, lalu bagaimana dengan saya? Saya sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih kere. Mungkin lu karena Indomie kali, kata mereka. Nah, ada juga yang mengatakan karena sekardus Indomie. Saya bersumpah atas nama apapun bila perlu, sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang pernah mengirimi saya Indomie ke rumah kecuali bantuan dari kelurahan. Itu pun berapa biji, tidak satu dus. Berapa, Mam? 10 biji dari kelurahan. Itu pun gara-gara ada corona. Tidak satu dus. Itu pun alasannya bukan karena saya murtad. Murtad dalam ini murtad terdengar serem sekali ya, Bia. Yeah. Kata murtad itu menurut saya pelabelan juga sih ya. Karena ya bilang aja pindah agama lagi. Yeah. Pindah kepercayaan. Jangan murtad serem sekali. Pindah ke lain hati pindah gitu. Ke lain pilihan. Gitu. Gitu kan. Jadi kalau dibilang saya murtad gara-gara uang, faktanya saya sampai sekarang masih kere. Faktanya, Bi. Iya. Masih kere. Dan kalau ada lagi yang lebih kejam dibilang karena sekardus Indomie, faktanya sampai detik ini
belum ada yang pernah mengirimi saya sekardus Indomie. Kalau ada yang mengirim nggak apa-apa, saya terima. Iya. Nggak saya tolak. Oh, tapi nanti, belum ada. Nanti pasti saya kirim. Apa? Santet? Iya, saya kirim lah sekardus Indomie. Jadi sampai sekarang belum ada yang mengirimi sekardus Indomie. Padahal saya keluar, memutuskan untuk keluar dari, sudah lama, sudah sekitar 6 tahun yang lalu ya. Iya. Pelebelan kayak begitu tuh sebenarnya bagaimana sih ya? Kalau Felix Xiao mengalami ini, lalu dibilang misal kalau Saifuddin mengalami ini, wah itu azab. Jadi coba ceritakan itu. Ya itu kan saya bilang tadi mungkin hanya pelebelan saja. Misalnya seseorang setelah meninggalkan agamanya, terus kemudian jadi mu'alaf, terus jadi makmur, itu dibilang berkah. Tapi di saat seseorang meninggalkan Islam, menggantinya dengan misalnya jadi pengikut Kristen, terus dia makmur, kemudian itu disebut istidraj. Itu salah satu pelebelan. Itu sama kayak iming-iming gitu, iming-iming dari ini bahwa dia itu begini gitu. Sama kayak begini. Jadi saat sesama seiman, sesama muslim terkena hal-hal yang negatif, seperti kecelakaan, terkena bencana, itu disebut musibah atau ujian. Oh gitu. Musibah atau ujian. Tapi di saat hal yang serupa atau hal yang sama menimpa orang yang tidak seiman, tidak seperti itu disebut azab. Nah, ini kutukan, azab, laknat. Itu menurut saya hanya pelebelan. Padahal halnya serupa, sama-sama misalnya sama-sama kehilangan mobil karena dicuri orang atau kebakaran atau tabrakan misalnya, atau sama-sama jatuh. Yang satu bisa dikatakan azab ya buat yang tidak seiman, buat yang seiman bisa dikatakan ujian. Nah ini menurut saya hanya pelebelan saja. Yang jelas Tuhan sendiri tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah azab kepada kaum tertentu. Bahkan Tuhan tidak pernah bertanya kepada kaum tertentu di saat kaum itu berbuat baik. Tuhan tidak pernah bertanya agama kamu apa. Tidak pernah. Jadi ini hanya sebuah pelebelan menurut saya. Iya. Nah, tadi malam kita sampai ngobrol tentang Habib Rizik, gitu kan? Kalau pandangan yang lain kamu tentang Habib Rizik dan kedatangannya itu, apa yang kamu bilang tadi? Saya lupa lagi apa itu? Ya tentang Habib Rizik. Ya begitu kan dibilang motonya kan sekarang revolusi akhlak. Nah kalau revolusi akhlak yang tadinya membenci menjadi mencintai, menjadi lebih toleransi, saya dukung. Tetap saya dukung. Oh itu namanya revolusi akhlak yang baik. Tapi kalau yang tadinya justru tadinya radikal justru malah tambah radikal iya Pak. Kita terancam dong Pak. Terancam toleransi kita terancam. Oh gitu. Yang selama ini terjaga toleransi. Dan tapi penyambutannya luar biasa loh. Bagaimana melebihi seorang presiden? Padahal ya menurut saya sah-sah aja sih ya, padahal jadi begini, menurut saya begini. Revolusi akhlak itu tentunya dilihat dari hasilnya. Nah kita lihat aja hasilnya nanti. Seperti apakah merusak, apakah justru malah membangun gitu kan? Karena Guru Agung Yesus sendiri bilang mengatakan atau berfirman untuk menilai kualitas suatu pohon itu dilihat dari buahnya. Jadi buah dari iman adalah perbuatannya dalam realita kehidupan kepada sesama manusia. Nah, jadi kita lihat saja buahnya. Buah dari iman itu seperti apa? Nah, untuk menilai suatu pohon, untuk menilai kualitas suatu pohon dinilai dari buah. Anda tidak mungkin mendapatkan buah kecemek dari pohon kaktus. Tahu buah kecemek? Tahu? Yeah. Buahnya pakai bedak, buah ganjen. Anda tidak mungkin mendapatkan itu dari pohon kaktus. Yang keluar dari pohon kaktus paling bagus itu paling bagus buah naga. Gitu. Iya.
Dan penyambutannya luar biasa loh, saya kagum Iya, gitu. Padahal kan dia kabur ke itu karena masa itu tidak tahu lah saya, tidak ikut-ikutan dia. Oh, nggak ikut tahun. Oh, nggak masa nggak orang YouTuber, orang. Saya bukan YouTuber, saya ini cuma penginjil jalanan yang di lapangan jarang nonton TV. Wong kere ini. Ya orang-orangnya ya kowe ngerti alasannya. Hanya mendengar seliwer angin katanya itu pun tidak menyaksikan langsung. Ya benar. Oh tapi gitu. Ya sudahlah. Yang benar apanya? Bagi saya begini, Bi. Bagi saya menyerang kepribadian itu bukan cara saya. Oh gitu. Bukan. Saya tidak akan mempedulikan dia mau berurusan dengan apa, dengan cewek mana, dengan bla bla. Saya tidak peduli. Yang saya serang bukan kepribadiannya, tapi pemikirannya. Oh, begitu. Pemikirannya yang berpengaruh kepada peradaban ini. Tidak etis, bagi saya tidak etis menyerang seseorang tentang kepribadiannya. Yang saya serang itu pemikirannya. Tetapi kebanyakan mereka kalau menyerang orang yang murtad itu kepribadiannya. Itu mereka dan kita usahakan kita tidak seperti mereka. Jadi kalau Anda hanya menyayangi orang-orang yang sayang kepada Anda saja, tukang kredit, tukang rentenir bisa. Justru guru agung Yesus istimewanya dia mengajarkan untuk menyayangi orang yang membenci kita, musuh kita. Sama dengan jika Anda menyerang dia hanya karena kepribadian Anda yang diserang. Semua orang bisa seperti itu, Pak. Iya. Gitu kan. Jadi jika Anda kualitas hidup Anda sama saja dengan kebanyakan kaum, berarti ajaran Yesus tidak berfungsi di dalam diri Anda. Jadi seseorang mengikuti atau meneladani Yesus, dia harus lebih baik dari kaum sebelumnya. Baik dalam arti ya tadi seperti yang saya ceritakan tadi, yang tadinya membenci pengaruhnya terhadap realitas kehidupan kita. Gitu. Apakah ada pengaruh agama terhadap kehidupan manusia ini? Nah, itu pertanyaan yang mendasar ya. Jadi apakah benar agama ini berpengaruh? Apakah ada pengaruhnya agama ini terhadap kualitas akhlak atau moral di dalam realitas kehidupan manusia? Ada menjawab, ada. Nah, kalau jika menjawab ada, maka dilihat hasilnya. Buah dari iman adalah akhlak perbuatan dalam realitas sehari-hari kita, gitu kan? Lihat buahnya. Maka coba kita petik seperti yang tadi malam saya katakan. Kita petik, kita ambil 10 orang fanatik dari Kristen, 10 orang fanatik dari Muslim, 10 orang fanatik dari agama lain, lah kita petik, kita lihat seperti apa. Mana yang bagus kelakuannya. Saya tidak mengatakan mana yang bagus, mana yang menurut Anda lebih nyaman, lebih pantas, lebih elok lagi. Nanti kalau dibilang mana yang lebih bagus, nanti gue jelek. Saya tidak mengatakan itu, takut dibilang penistaan, maka mana yang menurut Anda lebih nyaman? Silakan Anda bergaul dengan 10 orang dan 10 orang Islam yang fanatik-fanatiknya saja. Karena seseorang yang fanatik akan berbuat segala sesuatu berdasarkan agamanya. Kalau agamanya itu berpengaruh. Tapi kalau Anda bilang, oh itu tergantung manusianya. Jangan dilihat agamanya, itu tergantung manusianya. Nah, itu sama dengan kata lain Anda mengatakan bahwa agama itu tidak berpengaruh kepada kualitas akhlak dan manusianya. Kalau toh ujung-ujungnya dikembalikan lagi ke tergantung manusianya. Jangan dilihat agamanya, itu semua tergantung manusianya. Lalu fungsinya agama itu apa? Berarti tidak berpengaruh. Nah, harusnya jika agama itu berpengaruh kepada kualitas akhlak dan akhlak manusia, nah dilihat hasilnya. Ada ilustrasi begini. Ada 2 pulau kosong. Pulau yang satu, pulau A ini ditaruh itu orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Kemudian pulau B, pulau kosong tadi, taruh saja orang yang beragama. Begitu. Mana yang maju antara pulau itu? Gitu. Nah, itu harus direalisasikan, jangan hanya sebuah ilustrasi. Oh gitu. Jadi gini,
Jadi dilihat saja lah negara-negara yang mayoritas agama atau negara-negara yang mayoritas yang tidak beragama dan negara-negara mayoritas yang beragama nah dilihat karena ini maju itu aja dulu. Oh begitu. Saya tidak mengatakan yang ini maju, tidak, nanti saya dibilang penitaan. Oh begitu. Jangan sensitif. Oh sensitif. Makanya seperti saya bilang tadi, kadang elusan lembut sekalipun tanda kita mengasihi atau menyayangi, dielus itu tanda kita menyayangi, mengasihi. Itu akan terasa sakit. Di kulit yang bisulan. Sama seperti halnya saat ada orang nyembah pohon misalnya. Ada orang nyembah pohon, kita kasih tahu itu tuh bukan Tuhan, itu hanya pohon yang tumbuh akibat bla 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 bla. Dia tidak terima karena dibilang itu bukan Tuhan. Merasa dihujat, merasa tersakit, akhirnya dipetik itu batang pohon begitu kita. Sangat sensitif. Jadi menyadarkan bagaimana kita menyadarkan tanpa menyakiti. Saudara, memang Ahmad Mameto ini tidak mau terlibat dengan pertanyaan tadi, gitu. Jadi dia menghindar sedikit demi sedikit ini. Apakah karena Habib Rizik datang atau bagaimana dia ini? Jadi kita lihat saja hasilnya, apakah membangun atau merusak gitu. Oh begitu. Kalau begitu pengikut Habib Rizik yang datang kemana merusak bandara itu bagaimana itu? Ya berarti kelihatannya merusak apa membangun gitu. Merusak kayaknya. Sudahlah, itulah hasilnya lagi. Oh begitu. Jadi kalau membangun ya berarti harus ada pulangnya beliau itu harus memberi ini positif, hasil positif atau hasil yang bermanfaat bagi seluruh umat, namanya rahmatan lil alamin, itu bagi seluruh umat seharusnya, bukan hanya umat tertentu saja gitu. Ya, bukan umat dia saja. Bukan umat dia saja. Harusnya kepada seluruh umat. Harusnya kita juga merasakan gitu kebaikan positifnya, hal-hal positifnya. Iya. Gitu. Ya kalau seandainya ke depan justru kita malah merasakan misalnya izin membangun gerejanya Pak Saifuddin Ibrahim di sana dipermudah, dibantu, itu kita dukung nih. Kita jangan terlalu menjadi ini makanya ini tidak seperti itu sebelum kita melihat faktanya gitu. Jadi kita harus berfokus kepada fakta. Makanya kalau Habib Rizik nanti malah mempermudah dan dia tanda tangan membangun gereja Murtadin, itu bagaimana? Itu yang tidak kita hakikatnya itu jelas-jelas bertentangan. Bukan kalau nanti Habib Rizik ikut tanda tangan untuk pendirian gereja itu bagus. Oh begitu. Jadi kan istilah saya sudah bilang tadi, dia membawa perubahan apa dengan motonya revolusi akhlak. Dia membawa perubahan apa terhadap akhlak? Apakah lebih toleran terhadap yang berbeda? Karena menurut standar toleransi saya itu begini, Bi. Standar toleransi menurut saya bukan hanya kita menghargai kepercayaan orang lain, tapi juga kita menghargai ketidakpercayaan orang lain terhadap yang kita percayai. Jadi bukan cuma menghormati atau menghargai kepercayaan atau agama orang lain, tapi juga menghargai dan menghormati alasan ketidakpercayaan dia terhadap apa yang kita percayai. Itu standar toleransi kita. Nah, jika itu diterapkan oleh seluruh orang yang sadar, itu tidak akan ada yang dipermasalahkan lagi. Anda mau bangun gereja asalkan tanahnya sah, Anda mau bangun pura, pendapa atau apa, itu saya rasa tidak akan dipermasalahkan lagi. Karena atau membangun kafe ataupun itulah. Atau membangun yang penting ada izinnya. Ada izinnya gitu. Iya. Jadi toleransi menurut saya bukan cuma sekedar kita menghargai agama dan kepercayaan orang lain, bukan sekedar itu, tapi juga kita menghargai alasan ketidakpercayaan dia. Jadi di saat dia mengatakan alasan ketidakpercayaannya terhadap apa yang kita percaya, ya kita maklum. Itu toleransi standar saya. Oh iya. Jelas. Kan ada ayat di kitab suci kamu yang dulu itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang kafir. Itu
bertentangan dong dengan pernyataan kamu tentang toleransi. Kamu sudah Coba ngafir-ngafirin orang. artikan dulu. Wahai orang-orang kafir. Nah, ini kafir ini sendiri, kata kafir ini sendiri banyak sih sifatnya. Banyak Islam moderat mengatakan adalah orang yang menolak kebenaran. Kebenaran itu bukan dari kebenaran Islam atau kebenaran apapun. Orang-orang moderat. Ada juga orang-orang tertentu yang mengartikan bahwa orang kafir itu adalah orang yang tidak menerima kebenaran dari Nabi Muhammad saja. Ada yang lagi sebagian yang mengatakan kata kafir itu hanya sebutan buat para petani yang mengubur atau memendam tanamannya. Ada lagi yang menyebutkan, oh kata kafir itu pantas dilontarkan buat orang yang beda pilihan. Jadi kata kafirnya ini harus disamakan dulu. Apa maksudnya? Apa maksud dari kata kafir ini? Nah, definisinya harus disamakan dulu biar saya bisa menilai gitu. Sekarang karena beda pilihan presiden aja sudah kafir. Itu Neno Warisman doanya sampai nangis-nangis. Jadi, ya Allah. Padahal sudah kitabnya sama, nabinya sama juga saling mengkafirkan. Makanya saya bilang kata kafir ini apa dulu gitu. Artinya apa gitu. Definisinya apa gitu. Iya. Kalau definisinya kata kafir hanya karena beda pilihan ya lucu. Tapi itulah yang terjadi karena mentalitas agama itu. Di dalam Matius 5 ayat 20, jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Nah, makanya saya bilang tadi, jika Anda dibenci sama dia, diserang kepribadian Anda, terus Anda malah membalik membenci dia dan menyerang kepribadian Anda, kepribadian dia, berarti itu podo lain 11-12. Nah ini tidak sejalan dengan Matius berapa tadi? 5 ayat 20. Itu yang saya maksud. Jadi Anda harus lebih baik. Kalau Anda diserang kepribadian, tua banget ngawini bocah yang lebih dia sendiri lebih tua dari bapaknya. Anda kan diserang kepribadiannya, jangan diserang kepribadiannya lagi. Gitu. Sudah, gitu kan. Memang ini mungkin sudah ini saya. Saya tidak pernah menyerang kepribadian orang. Yang saya serang itu pemikirannya. Pemikirannya yang mana? Yang intoleran. Pemikirannya yang yang radikal. Iya, yang merusak nilai-nilai Pancasila. Yang merusak norma-norma kemanusiaan. Kalau nggak ada ya bagus. Kalau ada ya, yang saya serang itu. Tapi kalau nggak ada ya saya bagus. Kalau justru setelah kepulangan beliau dari sana, justru malah mempermudah umat agama lain untuk mendirikan tempat ibadahnya, menjaga toleransi yang menurut saya tadi standar saya itu bagus. Saya dukung siapapun. Makanya jangan dilihat siapa yang bicara, tapi lihat hasil yang dikeluarkannya itu apa. Apa yang diomongkannya? Apa yang dikeluarkannya itu apa yang dikatakannya itu apa. Jangan dilihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dikeluarkannya, apa yang diomongkannya. Nah, contoh gini Pak. Ada pepatahnya. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Dengar, perhatikan kata-katanya dan jangan dilihat siapa yang ngomong. Betul, gitu. Saya setuju. Mungkin itu pepatah sama bangsa Arab sana ya. Jadi saya setuju itu. Dan leluhur Indonesia juga, leluhur Jawa juga sering mengatakan seperti jangan dilihat siapa yang bicara, tapi dengar, perhatikan apa yang dibicarakannya. Jangan mentang-mentang dia keluar dari mulut tokoh agama atau mulut keturunan saya, jangan. Tapi lihat yang dibicarakannya itu apa. Gitu. Jangankan keluar dari mulut manusia, keluar dari pantat ayam, ambil. Kalau itu telur, gitu. Bagaimana kalau tai, ambil juga asal banyak, 2 truk. Bisa jadi pupuk. Spiritual adalah seni. Mengubah. Spiritual adalah seni atau mengelola. Spiritual adalah seni, mengubah atau mengelola. Yang dianggap sampah. Ini tangannya sampai kapalan begini, apa ceritanya? Jadi saya ini ya, makanya saya bilang tadi kita balik lagi ke awal, pembicaraan awal. Kalau jenengan dibilang murtad dibilang karena uang,
Kalau saya sampai sekarang ya bodoh kalau dulu kere, sekarang kere juga. Dulu saya jarang punya uang, sekarang ya bodoh. Sama aja. Sama aja. Jadi saya ini pekerja keras, kerjaan saya ini apabila main bila, main besi. Oh gitu. Dia punya pedang dan dia sudah membuatnya dari pedang dan dia bikin sendiri. Itu pedang tani, bukan untuk berperang. Bukan untuk berperang. Untuk pertanian. Oh, Kebanyakan untuk saya pertanian. Kalaupun saya buat untuk berperang, mungkin itu pesanan khusus. Oh gitu. Biasanya uangnya dulu. Oh gitu. Jadi gini, saya sih tergantung yang memakainya untuk apa. Kalau bilang, oh itu kan bisa buat membunuh, gunting saja yang fungsinya untuk potong kertas, itu bisa untuk membunuh. Jadi itu bukan masalah senjatanya. It's not the gun, but the man behind the gun. Iya. Jadi tergantung orang di balik itu. Iya. Terima kasih. Dan saudara-saudara, kita tidak terasa sudah setengah jam kita ngobrol tentang kehidupan, toleransi dan damai. Sekarang kita masuki topik yang lain tentang jurus-jurus di dalam menginjil. Ini kan pemirsa ini penasaran gimana Mameto itu memenangkan banyak orang, bahkan istrinya sendiri, ponakan-ponakan, mertua gitu. Mertua saya malah mau naik haji itu. Nah, bagaimana? Saya pernah ada teman dari Solo, dia istrinya sangat fanatik. Sangat fanatik. Dia pengen istrinya dirubah menjadi, ya setidaknya yang tadinya radikal menjadi agak kalem. Kalau bisa dikeluarkan dari. Saya bilang jangan dikeluarkan. Biarkan seperti itu saja sampai dia sadar dengan sendiri. Kalau jenengan senang main cewek, malah bagus itu mendukung. Tinggal keluarkan saja ini dalil pendukungnya. Anda bisa kawin lagi dan didukung sama dia. Jadi kalau maksudnya gimana? Gini, Anda senang main cewek, di Islam mendukung poligami. Ya sudah, pakai saja. Toh legal, toh didukung oleh dalilnya. Tinggal mengatasnamakan wanita yang mengizinkan suaminya berpoligami itu pasti masuk surga kan? Itu gitu. di Quran apa di hadis? Di hadis. Nah itu kan sudah mendukung. Ya sudah, biarkan saja dia seperti itu dan kasih dalil itu. Oh iya, malah enak ya. Iya, sebenarnya malah enak. Baguslah kalau begitu. Terus akhirnya sampai sekarang begitu aja. Jadi jika jenengan nanya ke saya bagaimana Anda menginjil, itu saya lihat dulu orangnya memungkinkan enggak. Kita serang habis-habisan pun dengan argumentasi yang sangat rasional sekalipun, tidak mungkin orang itu keluar. Dia akan tetap seperti itu selama dia tidak membuka kesadarannya. Makanya saya bilang tadi, trik utamanya itu membangkitkan kesadaran. Jika dia mulai sadar, oh ternyata di poligami itu rasanya begini. Oh ternyata di poligami itu rasanya blablabla. Nah di situ kan dia mulai sadar. Baru di situ bisa sedikit-sedikit masuk. Dan kesadarannya kita bisa masuk selama dia memagari dirinya dengan kunci yang berlapis-lapis, itu kita tidak akan bisa. Kan banyak orang kita bisa masuk di saat kesadarannya sudah mulai. Kan setiap minggu itu saya bisa dengar setiap minggu banyak yang jidat hitam, yang jenggotan datang membeli keris. Gitu. Bukan membeli, kadang di perkeris itu namanya diwarani. Nah, ya itu juga dijadikan media untuk diskusi. Saya sebut diskusi, bukan debat kusir. Diskusi bahwasanya ini masuk pada era sekian. Setelah itu kemudian era Demak ya seperti ini, terus era Mataram seperti ini, kerisnya seperti ini. Dan ini menjadi media dakwah bahwasanya
Islam masuk pada abad sekian. Banyak orang yang tidak tahu itu. Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad sekian, itu banyak yang tidak tahu. Nah, di sini kan kita sudah mulai dakwah. Terus kebanyakan orang banyak yang geret-geret bahwa di Anu ada contoh ya. Siapa itu yang Ustadz Kondang, taruhlah si Anu lah, kita tidak perlu sebut namanya, mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafirnya. Oh itu. Sudahlah, tidak perlu disebut namanya. Yes, Tapi itu. itu. Dia bilang di salib itu ada jin kafirnya. Itu juga banyak yang bilang di Kristen itu ada jinnya gitu kan. Nah, akhirnya untuk mendongkrak kesadarannya ini dijadikan media dakwah buat. Saya ambil itu. Saya bilang begini, oke lah kalau begitu. Kalau di salib itu ada jin kafirnya, akan saya pinjam satu salib dari gereja, kemudian akan saya ambil satu kayu biasa, ya saya ambil di tempat sampah atau di jalan, akan saya letakkan dua-duanya di meja. Bisa tidak dibuktikan secara nyata, secara real, di atas meja ini, bahwa yang satu ada jin kafirnya, dan yang satu tidak ada apa-apa. Kalau Anda bisa membuktikannya berarti benar. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikannya berarti omongan Anda bohong belaka, kan gitu. Ternyata tidak bisa. Jadi baik salib yang diambil dari gereja ataupun kayu biasa yang diambil dari tong sampah, di saat diletakkan di atas meja, itu sama-sama tidak bisa joget. Begitupun juga keris. Saya ambil keris yang kata dia ada kodamnya, ada bla 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 blanya. Dan saya ambil pisau dapur yang biasa buat iris bawang oleh istri ke berapa saja itu. Berapa itu? Ya, yang biasa buat iris bawang. Itu saya letakkan dua-duanya di meja. Silakan buktikan apakah yang satu yang ada kodamnya atau yang ada apanya lah, entah menurut dia itu bisa joget-joget kah? Atau yang satu hanya bisa diam saja, silakan buktikan di atas. Tidak ada yang bisa. Ini media dakwah. Dengan cara ini kesadarannya mulai tinggi. Kita mengangkat kesadarannya yang tenggelam. Jadi berapa persen saja keangkat. Nah, ini udah lumayan. Jangan main asal tuduh tanpa bukti. Maksudnya gitu. Ya kan, pemirsa juga mau tahu yang alasan lain selain yang kamu ceritakan tadi malam itu. Hal apa yang membuat Mameto jadi orang Kristen? Selain yang dari tadi malam yang diceritakan kamu itu bahwa Yesus guru spiritual. Ya sekarang saya tanya, Anda pernah nggak mendengar ajaran agama manapun yang mengajarkan untuk mengasihi, menyayangi orang yang membenci Anda, orang yang memusuhi Anda, orang yang menganiaya? Belum pernah. Belum. Satu alasan itu saja. Nggak usah ngerembet-ngerembet yang lain-lain. Oh begitu. Nggak usah ngerembet karena perpuluhannya banyak. Nggak usah ngerembet karena bla bla bla, nggak usah. Justru malah saya gara-gara masuk Kristen, saya jadi tidak bisa kawin lagi. Saudara, Mameto itu pernah kesaksian di Semarang. Saya bilang Mameto ini istrinya 12, itu pun yang ketahuan gitu. Itu pun baru yang ketahuan. Baru yang ketahuan, saya bilang gitu. Ya akhirnya dia nggak laku lah di gereja itu dia. Setelah itu sampai sekarang ini saya tidak tahu lagi. Gitu. Cukup satu saja. Oh gitu. Itulah. Makanya jangan kalau Anda suka main wanita sebaiknya jangan. Kekeliruan besar kalau Anda masuk Kristen hanya gara-gara wanita. Iya. Rugi malah ya. Rugi. Saya jadi nggak bisa kawin. Atau puas-puasin dulu di sono baru masuk Kristen gitu. Oh itu juga niatnya kurang bagus. Oh gitu. Jadi Anda hanya bisa masuk hanya karena benar-benar kesadaran yang penting. Bukan karena sekardus Indomie. Mameto dia bawa istrinya, kami tidur tambah spring bed tadi malam, dan saya memang sudah kangen sama dia sejak saya keluar dari penjara. Kita belum ketemu ya? Oh sudah ya, sudah pernah ketemu ya. Dia memang banyak orang yang ikut yang bertemu dengan saya itu, saya juga sering lupa gitu. Dan dia bawa dengan istrinya, ya kami ngobrol sampai pagi tadi. Kami tetap
bercerita tentang bagaimana membangun Indonesia yang penuh toleransi dan damai. Dia adalah penginjil jalanan, dan Anda tahu bagaimana kesulitan dia di jalan, nggak ada bensin, nggak ada, apa katanya, ceritamu kamu nabrak jalan lubang itu bagaimana? Ya saat itu malam ngebut, jalan berlubang, bukan berlubang, pecah kok, jalannya tuh pecah gitu. Tidak ada selalainya, jatuh menggelinding, ngejoprak lah saya. Banyak yang cuma mengucapkan GWS, GWS, semoga lekas sembuh. God bless, apa itu? GWS, God bless. GWS. Apa itu? Saya juga kurang begitu menguasai bahasa Inggris. Ya saya cuma bisa thank you, terima kasih. Cuma itu toh. Tapi wah luar biasa Pak Saifuddin ini, dan di dalam penjara pun masih mampu mengirim berkat untuk berobat ke saya. Wah luar biasa. Dan baru beliau yang ngirim, yang lain cuma mengirim doa. Ya itu pun saya terima kasih karena sudah didoakan daripada dikutuk. Tapi sebenarnya saya lebih manjur dikutuk daripada didoain. Begitu. Luar biasa. Iya. Saya kalau dikutuk, semoga kamu cepat kaya. Ya. Saya kutuk kamu biar cepat kaya. Itu saya sendiri. Jadi kekeliruan besar kalau mengatakan bahwa saya keluar meninggalkan itu karena uang atau Indomie, itu kekeliruan besar. Karena apa? Buktinya, faktanya sampai sekarang saya masih kere. Yang jelas menjadi Kristen itu bukan untuk menjadi kaya. Nah, bukan untuk menjadi kaya, bukan melihat kebenaran hidup, bukan cara kita bergaul, cara kita membawa hidup di dunia ini. Karena begini, Yesus itu datang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk memberkati orang lain, menolong orang lain. Nah, itu yang diteladani Abi luar biasa. Jadi bukan untuk Abi sendiri, walaupun Abi masih lagi di dalam penjara, sempat-sempatnya ngirim uang untuk berobat. Wah luar biasa. Sampai malu aku, mau aku tolak, karena malu. Betul. Mau aku terima, aku malu. Besar, gua lagi sehat-sehatnya di luar, pikirimin ini yang lagi di dalam penjara, sedangkan saya tidak pernah jenguk dia. Malunya aku, mau aku tolak, aku butuh sekali, dibenturkan kepada dua pilihan itu, akhirnya aku terima juga, Iya. Nggak apa-apa, semuanya itu dari Tuhan kok. Iya, padahal selama di dalam saya tidak bisa menjenguk dia, tapi di sana saya dijawab. Iya, nggak apa-apa. Bukan cuma itu yang walaupun kamu di Jawa Tengah, orang dari luar negeri juga datang besuk saya. Makanya saya bilang tadi, bukan cuma itu, saya juga dibentukkan oleh berbagai kebutuhan. Jadi bukan cuma masalah jarak. Iya. Kebutuhannya ini. Karena tangan sampai kapalan. Laku ditawar jauh lebih murah dari produk-produk ini Jerman. Iya, nggak usah kamu beralasan juga, saya tahu bahwa kamu murid saya, keadaan bagaimana di dalam kesehariannya. Rencananya sama Pak Dokter. Oh, gitu. Tapi kok dia nggak berangkat, aku nih ada di sana, Bang. Iya. Memang ada cerita yang luar biasa selama saya di penjara itu. Saya dipengaruhi orang, dirayu untuk balik lagi kepada Islam. Saya bilang gitu. Yang membuat saya masuk Kristen ini bukan keinginan saya, bukan rayuan orang, tapi Pencipta langit dan bumi lah yang membuat saya masuk Kristen. Dan saya harus menjadi pembela orang-orang Kristen yang ditindas karena beda agama. Saya tidak tega untuk melihat itu. Dan memang saya adalah, roh saya itu adalah mental pahlawan. Walaupun orang ini dalam keadaan susah, itu saya sendiri nggak punya, maka saya pinjam untuk menolong orang itu. Sering sekali begitu. Dan berkat yang saya dapat di dalam penjara itu, selama dalam penjara itu, saya pakai untuk pelayanan.
Saya tetap membantu anak-anak rohani yang masih kuliah waktu itu di luar. Saya juga membantu pelayanan dalam penjara. Saya juga masih bisa membantu menolong. Kalau dikumpul-kumpulkan uang itu sudah 2 mobil yang saya dapatkan. Itu sementara kamu dapatnya cuma sedikit. Jadi meluruskan praduga orang lah ya, atau prasangka orang ya, bahwa Pak Saifuddin Ibrahim ini saya yakin dia keluar bukan karena mengincar cewek atau uang, karena justru dapat cewek setelah keluar ya. Iya. Bukan keluar gara-gara. Dan saya menikah juga dengan istri ini karena istri almarhumah sudah meninggal dunia. Dan begitu pun juga saya. Justru saya malah kebalikannya, setelah saya masuk Kristen saya jadi tidak bisa nikah lagi. Oh ya. Kalau dulu kan saya tampan Pak Selva. Oke. Gimana? Sudah 40 menit kita ngobrol dengan Ahmad Mameto. Pagi hari ini kita sudah pisah dan saya berdoa dulu untuk Anda. Oke. Bapak di surga, terima kasih untuk pertemuan pagi hari ini dan kami ngobrol untuk Ahmad Mameto. Yes. Hamba sudah memberkati dia dengan pertemuan ini dan Engkau memberkati kami di dalam segala hal. Hamba tumpang tangan agar Engkau memberkati dia, apapun yang dilakukan oleh tangannya selalu berhasil. Yes. Dan lidah bibirnya ada wibawa Tuhan, ada kuasa Tuhan, sehingga banyak orang mendengar penginjilannya dan mendengar apa yang dia sampaikan itu bergetar, bertekuk lutut, mengaku dengan mulut, lidah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Kemanapun kakinya melangkah, Tuhan sertai dengan berkat-berkat. Jauhkan dari roh maut, roh kecelakaan, orang-orang yang membencinya, Engkau tolong dan hindarkan orang-orang itu yang mau menipunya. Namun Engkau pertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus, orang yang memberkati hidupnya, sehingga warisan Injil itu boleh dia sampaikan kepada anak, cucunya, keluarganya, bahwa Ahmad Mameto adalah penginjil yang luar biasa, yang hamba sudah kenal sudah beberapa tahun ini. Tuhan terima kasih, berserah sepenuhnya, dan kami berpisah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih para pemirsa live streaming Saifuddin Ibrahim yang sudah menolongnya. Mungkin saudara bisa membantu lewat rekening Gereja Murtadin ini. Tadi saya tanya rekening BCA dia nggak ada. Ya sudah, nanti pemirsa yang menonton YouTube ini bisa mengirim bantuan pertolongan kepada dia lewat rekening Gereja Murtadin Indonesia yang sudah saya tulis dalam deskripsi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.